Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengguna modul IPS, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk mempelajari modul IPS, sehingga Bapak Ibu mendapatkan hasil yang terbaik. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan soal HOTS sebagai bagian dalam evaluasi pembelajaran. Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan mengenai cara pembuatan soal HOTS, saya yakin Bapak Ibu pasti melakukan penilaian. Apakah penilaian itu? Penilaian merupakan sebuah kegiatan untuk mengetahui apakah kompetensi yang diinginkan oleh Bapak Ibu kepada peserta didik telah mencapai tujuan atau belum. Penilaian pembelajaran merupakan sebuah bagian dari rangkaian proses pembelajaran. Dalam melakukan penilaian pembelajaran harus diperhatikan terlebih dahulu prinsip-prinsip penilaian. Prinsip tersebut antara lain mendidik, terbuka atau transparan, menyeluruh, terpadu dalam pembelajaran, objektif, sistematis, berkesinambungan, adil, dan terakhir menggunakan acuan kriteria. Setelah itu, dalam melakukan penilaian pembelajaran dapat menggunakan dua cara, yakni tes dan non-tes. Yang pertama adalah tes. Tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya tingkat kemampuan manusia secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap sejumlah stimulus atau pertanyaan. Oleh karena itu, agar diperoleh informasi yang akurat, dibutuhkan tes yang handal. Beberapa tujuan dari dilakukannya tes antara lain, mengetahui tingkat kemampuan peserta didik, mengukur pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik, mengetahui hasil pengajaran, mengetahui pencapaian kurikulum, mendorong peserta didik untuk belajar lebih baik, dan mendorong guru atau pendidik untuk mengajar lebih baik. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik soal HOTS. HOTS atau kemampuan berpikir tingkat tinggi digunakan untuk mengukur kemampuan diantaranya transfer dari satu konteks ke konteks lain, memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, menelaah ide dan informasi secara kritis. Selanjutnya, apa saja bentuk soal HOTS Bapak Ibu? HOTS dapat diukur dalam bentuk soal. Yang pertama, pilihan ganda. Yang kedua, menjodohkan. Yang ketiga, isian singkat. Keempat, uraian. Kelima, untuk kerja. Dan keenam, portofolio. Kemudian, apa saja isi dari soal HOTS Bapak Ibu? Isi soal HOTS antara lain, yang pertama, harus ada stimulus yang di dalamnya terdapat berupa wacana, ilustrasi, gambar, diagram, dan tabel. Yang kedua, stimulus dianjurkan diambil dari konteks dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari yang kontekstual dengan lingkungan peserta didik dan bersifat keterbaruan. Yang ketiga, pertanyaan yang diberikan penuntut peserta didik untuk berpikir secara kritis, logis, metakognisi, dan kreatif. Yang keempat, penulisan soal HOTS tetap berlaku kaidah-kaidah penulisan pilihan ganda, uraian, ataupun isian. Bapak Ibu, stimulus dalam soal HOTS dapat berupa personal, sosial, nasional, global, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, sumber daya alam, lingkungan hidup, bencana alam, sains dan teknologi. Bapak Ibu, berikut ini adalah kesimpulan dari penulisan soal HOTS. Yang pertama, penulis soal dituntut untuk dapat menentukan perilaku yang hendak diukur dan uraian materi yang akan dirumuskan menjadi stimulus dalam konteks tertentu sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Yang kedua, dibutuhkan penguasaan materi dan kreativitas dalam penulisan soal. Yang ketiga, uraian materi yang akan diberikan harus sesuai soal penalaran atau tidak harus selalu tersedia dalam buku pelajaran. Yang terakhir, rumusan indikator dalam kisi-kisi harus mengarah ke soal berikut penalaran. Demikian Bapak Ibu penjelasan mengenai penulisan soal HOTS. Semoga Bapak Ibu dapat memahami serta dapat memanfaatkannya untuk membuat soal HOTS dengan kriteria-kriteria tersebut. Tetap semangat Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.